Halo teman-teman, jumpa lagi di kursus Kotlin. Pada materi kali ini ya, kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan sebuah payment gateway Mitrans ke dalam aplikasi kita. Dan ini adalah konten update ya untuk kursus Kotlin ini karena beberapa materi ya mungkin di payment gateway menggunakan PayPal itu sudah tidak support alias API-nya itu deprecated atau sudah tidak digunakan lagi ya karena banyak siswa di kursus Kotlin ini yang message ke saya bahwa materi ini di ini itu sudah tidak bisa dan mungkin perlu di update. Baik ya. Untuk itu ketika kalian menjalankan aplikasi ini ya, kemudian melakukan payment menggunakan PayPal, dia akan merespon bahwa error itu 404 itu adalah kesalahan dari respon dari PayPal karena sudah ditingkatkan untuk versi API-nya di PayPal sehingga kita tidak bisa lagi untuk menggunakannya. Baik, namun di sini saya akan mengganti dengan payment gateway yang lebih bagus karena kita di Indonesia kita menggunakan payment gateway yang sudah populer yaitu Midtrans ya. Di Midtrans ini kita bisa memilih payment gateway ada Transferbank, GoPay, Shopee, banyak sekali. Ya ada Alfamart, kemudian Indomaret itu banyak sekali. Ya dan ini cocok untuk kita karena kita ingin membuat sebuah e-commerce yang di Indonesia ya khususnya di Indonesia. Kalau misalkan ingin membuat yang untuk target orang luar, kita bisa menggunakan atau cocok pakai PayPal. Baik, ya langsung saja di sini yang perlu kalian siapkan sebelum melakukan proses payment gateway menggunakan Mitrans atau mengintegrasikan ke dalam aplikasi kita, ya. Pertama, kalian harus mempunyai dulu sebuah akun yaitu Bitran di sini. Ya, kalian daftar dulu, silakan daftar dan pilih mode sandbox seperti ini ya, sandbox. Seperti itu. Dan jika sudah daftar, jangan lupa untuk menyeting beberapa pengaturan ya. Di sini ada access key. Ini di sini nanti kita gunakan untuk access key-nya ke dalam aplikasi kita. General setting yaitu general setting. Nah, sorry, belum saya aktifkan jaringannya. Saya aktifkan dulu ya. Klik connect. Baik, tunggu sampai ini connect lagi ya teman-teman. Kita connect dulu. Belum reconnect. Sorry. Baik ya, sudah connect ya. Ya, di sini untuk merchant name, official name dan sampai semuanya bisa kalian lengkapi dulu ya di sini. Tapi kalau tidak terlalu lengkap juga tidak apa-apa. Ya, kemudian di sini ada access key ya. Access key ini digunakan untuk integrasi yaitu untuk saling terhubung antara aplikasi kita dengan si servernya Mitrans nanti ya. Ada merchant ID, kemudian client key, kemudian server key gitu. Dan next di sini ada namanya VT Web Preference ya. Bisa kalian display namanya apa? Ya di sini apa? Misalnya di sini colornya apa? Kemudian mau dikasih logo atau tidak? Ya saya tidak. Seperti itu. Kemudian di sini ada namanya Google Analytics Code ya, bisa kalian tambahkan di sini language, bisa pilih Indonesia ataupun lainnya. Next ada Snap Preference. Nah, di sini bisa kalian setting untuk color, kemudian untuk ya macam-macam lah di sini ya. Mau tambahin logo ataupun enggak terserah. Payment channel ya, bisa kalian setting sendiri nih. Ini lengkap sekali ya. Sistem setting tuh ya, defaultnya tuh mau pilih yang mana terserah. Dan di sini bisa kalian pilih misalkan colornya apa, ini atau ini ya terserah pilih yang mana. Dan next di sini ada namanya configuration. Ya di sini saya payment notification-nya pakai webhook yaitu karena ini gratis dan mudah digunakan. Artinya saya tidak mengoding lagi dari awal, saya hanya menggunakan webhook.site ini secara gratis untuk mendapatkan payment notification berupa nanti ketika ada user membeli barang saya menggunakan payment gateway Mitrans seperti itu. Ya, ada namanya finish redirect, unfinished, error dan sebagainya. Kalian bisa setting terlebih dahulu. Billing ya, di sini billing bisa kalian tambahkan dan juga di sini ada namanya email notification sampai selesai di sini ya. Teman-teman bisa kalian explore sendiri.
yang jadi fokus nanti kita pergi ke akses key, ya ini yang jadi fokusnya kita ya. Nanti kita get atau kita dapatkan dulu client key-nya sama server key yang akan kita gunakan untuk payment gateway menggunakan Mistral dan Kotlin di Android kita ya, di aplikasi kita. Baik, seperti itu. Dan di sini ya kalian pilih Mistral Dock, kemudian masuk ke Mistral Payment Gateway ya. Di sini kalian bisa lihat ada payment dan handle after payment. Nah, di sini ketika sudah melakukan proses pembayaran atau transaksi, kalian bisa menghandle after payment ya. Nah, di sini berupa ketika diklik nanti ada berupa pilihan ya. Kita misalkan klik. Nah, di sini ada handling HTTP, get status API. Nah, bisa kita gunakan ini untuk mendapatkan status bahwa si user ini sudah selesai belum melakukan proses pembayaran, lunas ataupun di cancel, finish ataupun lainnya gitu ya, untuk mendapatkan info apakah melakukan pembayarannya itu sudah atau belum ya. Di sini kita masuk dulu fokusnya di payment ini ya, karena kita ingin melakukan pembayaran menggunakan Mistral, pilih payment di sini. Nah, di dalam payment yaitu kita fokus ke native mobile app SDK, kita klik ya di sini ya. Sebelum mulai pastikan kalian baca-baca dulu ya. Di sini merchant server yang perlu dibutuhkan tuh apa saja: customer, backend, Mistral mobile, SDK, host app ya, dan sebagainya ya. Ada host app app ya, kemudian next, ini adalah flow-nya, next, dan di sini perlu kalian lihat ya. Untuk merchant server implementation ya, kita klik. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan respon ketika ada user memesan item. Nah, nanti si Mistral, server Mistral itu akan memberikan respon. Kita bisa menggunakan sampel merchant ini ya, server, kita klik. Nah, ini adalah yang sudah dibuatkan Mistral ini, contoh sampelnya. Kita bisa klik charts ini, kemudian klik index app. Kalian bisa copy ya kodenya, kemudian paste di Sublime Text, kemudian bisa gunakan localhost ataupun upload secara live di hosting kalian. Jangan lupa ini ganti dengan server key kalian. Berhubung saya sudah membuatnya, di sini saya coba akses bb simple.go.com pp response.php. Nah, ini saya sudah buat ya. Kalian juga bisa menggunakan ini, tetapi kalau kalian menggunakan punya saya, nanti kalian tidak bisa mengetahui ya bahwa di sini sudah ada transaksi atau belum. Ya, pastikan kalian buat dari awal. Ya, tinggal tadi copy untuk sampel merchant server, copy kemudian paste di kalian, kemudian masukkan ke localhost ataupun di hosting ya. Setelah itu tinggal akses seperti ini ya. Kemudian jangan lupa juga tadi ada server key-nya ganti dengan punya kalian. Nah, di sini membutuhkan wrong path karena tidak ada charge seperti ini. Saya kasih dulu ya. Enter. Nah, maka akan muncul error message seperti ini. Ini artinya apa? Artinya tidak ada gross amount yang diisi gitu ya. Ini tidak error. Ya, nanti kita kasih itu untuk jumlah pesanannya itu berapa, jumlah total keseluruhannya berapa, sehingga nanti proses yang error ini akan hilang ya. Kalian bisa lihat transaksi details gross amount ini is required gitu kan, dibutuhkan, dan seterusnya. Ini tidak error, dan kita close dulu ya ini ya, close. Kemudian next, kemudian sampai bawah. Dan di sini untuk sports payment method ya, ada banyak sekali, ada GoPay, dan bisa kalian jelajah sendiri ya, Aku Laku dan Alfamart. Kemudian next ke status transaksi ya. Di sini kalian lihat bahwa status transaksi di sini ada namanya header, content type, application JSON, accept, kemudian application JSON, dan di sini ada namanya auto duration-nya basic, BS64, server key kalian pasti di sini nanti. Untuk memudahkan membuat seperti ini ya teman-teman, kalian sebenarnya tidak usah membuatnya. Kalian cukup copy paste dari sampel merchant server,
kemudian cukup copy paste untuk server key-nya, sudah jadi. Tetapi kalau kalian ingin mengeksplor lebih dalam atau mempelajarinya lebih dalam, saya sarankan menggunakan Postman. Ya, Postman ini membantu kita untuk membuat API atau mentesting API seperti ini. Contoh di sini saya telah membuat, yaitu ada namanya Mistran Payment Gateway, ya, yang ini saya jelajahi sendiri. Kemudian kita klik, misalkan token ya, kita klik. Nah, tunggu ya, loading. Intinya gunakan Postman ya untuk memudahkan kita dalam membuat API atau mentesting API. Nah, di sini kan sudah ada tuh ya. Kita klik ini, kita close don't save. Contoh ya, saya akan copy ini dan mana ya? Mana nih? Sorry. Kenapa nggak bisa copy? Sorry, saya ulangin. Copy. Coba saya akses ya di sini ya. Ups, kenapa semuanya ke? Baik, saya hapus dulu saja ini. Dan saya enter. Ya, nah nanti tampilnya seperti ini di aplikasi kita. Ya, tinggal user klik apa, pembayaran pakai apa, nanti masuk ke akun kita gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan udah masuk, di sini ada statusnya pending ataupun berhasil dan seterusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Dan back lagi ke sini ya, ini adalah pakai Postman saya. Silakan kalian bisa pakai Postman jika ingin mendalami sebuah API seperti itu. Dan nanti untuk source code ya, source code lengkapnya bisa kalian download di GitHub saya di sini. Bisa kalian kunjungi GitHub saya, nanti bisa di-download di situ. Ya. Di sini seperti itu. Baik, mungkin seperti itu teman-teman. Untuk pengenalannya, nanti kita fokus di bagian di sini ada namanya Android SDK. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, nanti kita fokus di sini. Ya, di video selanjutnya kita fokus di sini. Baik, mungkin cukup sekian dan sampai ketemu lagi kita di pembahasan atau di video berikutnya.